Ya, ya, akhirnya saya bisa mengembalikan kursi saya di posisi yang sebenarnya dan seharusnya. Reshuffle kabinet Jokowi jelang lengser. Wah. Ya, kemarin Pak Jokowi reshuffle ya. Ada 3 menteri yang digeser, 3 menteri yang masuk. Katanya mau ada reshuffle lagi. Mungkin sampai menterinya PDI Perjuangan habis. Baru habis itu nggak ada reshuffle. Kemarin itu terjadi reshuffle dan seru juga. Tapi sebelum saya membahas satu-satu, yang menarik itu justru ada satu desas-desus yang tidak terbukti loh. Ada satu desas-desus yang tidak terbukti loh. Dalam reshuffle itu, you know what? What you know? Siti Nurbaya Abu Bakar, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, asal dari Partai Nasdem. Iya Nasdem. Iya Nasdem. Kalau dibaca Nasdem kan? Nasdem. Ya itu ternyata tidak jadi di reshuffle. Ibu Siti Nurbaya. Saya sebagai simpatisan PSI merasa terpukul. Kan tadinya mau gantiin Raja Juli Antoni ya, wakilnya Mas AHY di Kementerian apa tuh ya? ATR BPN ya. Itu kenapa sih kok mau itu sebetulnya Raja Juli yang naik jabatan atau emang kelihatannya ada masalah sama AHY ya? Jadi kemudian mau dipisahin sama Pak Jokowi itu kelihatannya. 2 anak muda itu. Ini kita bikin isu-isu sendiri aja. Wah, Mas AHY gak akur dengan Raja Juli Antoni. Akhirnya Raja Juli mau dijadiin menteri. Cuma kelihatannya akhirnya bisa didamaikan oleh Pak Jokowi. Sehingga Raja Juli Antoni tidak jadi digeser dan tetap jadi wakil menterinya Mas AHY. Ya, selamat buat Raja. Kok selamat sih? Jadi desas-desusnya kan Menteri Nasdem itu mau dihilangkan juga semua sama Pak Jokowi, termasuk Bu Siti Nurbaya yang satu-satunya perwakilan Nasdem tersisa di kabinet lah ya. Setelah Joni Plate masuk Prodeo, kemudian juga Pak ICL juga masuk Prodeo gitu ya. Tinggal Siti Nurbaya yang tersisa. Beruntung kemudian Pak Jokowi tidak jadi mereshuffle menteri dari kader Nasdem itu. Mungkin karena Nasdem sudah berbaik-baik terhadap Pak Jokowi, tidak jadi mencalonkan Mas Anies di perhelatan Pilkada Jakarta. Padahal tadinya sempat pengumuman tuh, udah oke dengan Mas Anies. Untung belum deklarasi tuh. Terus akhirnya dia nggak jadi. Padahal waktu itu dengan gagahnya Pak Surya Paloh mengatakan, ya saya mendukung Anies Baswedan dan saya mempersilahkan Anies Baswedan untuk memilih wakilnya. Dengan syarat, yang pertama tidak boleh dari kader Nasdem. Keren banget. Itu sempat kita berpikir bahwa, wah Anies Baswedan Sohibul Iman nih. Ternyata dengan sentuhan, 1 sentuhan, 2 sentuhan, 3 sentuhan dari Pak Jokowi akhirnya tidak jadi ya mendukung Anies Baswedan dan Siti Nurbaya menjadi selamat dalam kabinetnya Pak Jokowi. Jadi Ibu Siti Nurbaya harus mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan, pada Pak Surya Paloh lah ya, karena bisa mempertahankan posisi itu. Tapi kalau yang lain-lain desas-desusnya terbukti. Pak kawan kita siapa namanya? Andi Supratman Atgas menggantikan Yasona Lauli. Nah,
Kenapa Yasona Lawli diganti? Kabarnya karena Yasona Lawli mengesahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang berisi para striker-striker utama PDI Perjuangan seperti Basuki Cahayapurnama, kemudian ada Ade Napitupulu, ada Deddy Sitorus, dan lain-lainnya. Tapi striker semua. Akhirnya ditegur, kok nggak ngomong-ngomong saya main disah-sahkan aja gitu ya. Tapi gara-gara Kemenkumham yang di reshuffle, semua partai politik bergidik, deg-degan. Waduh, gawat nih. Kalau Kumhamnya diganti, nanti saya di belah babu gimana? Kalau ada organisasi lain yang ada, yang muncul sebagai tandingan, ya, misalnya Satgas Kritik tandingan, yang jadi host, ya yang mirip-mirip saya lah. Misalnya siapa ya? Joko Anwar. Terus Satgas Kritik yang tandingan ini didaftarkan ke Kumham. Pak Menteri Kumham mengakui bahwa Satgas Kritik yang asli ini yang hostnya Joko Anwar. Wah, itu kan terjadi juga deg-degan tuh kalau partai politik deg-degan begitu. Caimin bikin muktamar langsung bilang kan di episode yang lalu, inget nggak? Tidak ada, muktamar PKB hanya satu. Bila ada muktamar lain selain yang ada di Bali, maka tolong polisi bertindak. Wah, kira-kira gitu. PAN juga deg-degan, Nasdem juga deg-degan, Golkar sudah maju jelas, Pak Bahlil ketuanya sekarang, ya. Jadi reshuffle yang paling bikin deg-degan itu. Terus Pak Bahlil yang jadi ketua umum Golkar juga di reshuffle, tapi posisinya jadi lebih enak. Dari Menteri Investasi ke Menteri ESDM. ESDM itu boleh. Giliran ESDM tadi Nasdem nggak boleh. Harus tadi yang gimana sih, nggak ngerti saya. Ya, dan kira-kira begitulah ya. Jadi itu ya. Nah itu diganti. Arifin Tasrif yang katanya dekat dengan PDI Perjuangan, kemudian diganti oleh Pak Bahlil Lahadalia yang jadi ketua umum Golkar. Terus kemana Pak Arifin Tasrif? Pulang ke rumahnya. Kan sudah tidak jadi menteri. Jadi pulang. Ya, terus siapa lagi yang diganti? Oh, posisinya Pak Bahlil digantikan oleh Pak Roslani. Ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Ya, luar biasa. Tapi reshuffle itu dikabarkan juga karena atau Pak Jokowi mempersiapkan kepentingan dari Pak Prabowo. Karena ada Badan Gizi Nasional yang diprediksi akan mengepalai kegiatan khasnya Pak Prabowo, yaitu makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Nah, itu dari Badan Pangan Nasional itu. Tapi tetap saja dipikirin gitu ya, kenapa, atau cari-cari alasannya kenapa kok Pak Presiden Jokowi melakukan reshuffle udah di ujung-ujung sih? Kan nggak efektif. Terus ada yang bilang bahwa ya itu kan transisi aja demi kepentingan Pak Prabowo gitu. Kalau saya ya masuk di akal juga kalau Pak Jokowi melakukan perombakan di saat-saat injury time. Seperti sepak bola biasanya juga terjadi perombakan-perombakan pada saat injury time. Kenapa? Karena gol-gol cantik biasanya tercipta saat injury time. Nah, Pak Jokowi nggak pengen kebobolan, maka kemudian diganti dengan orang-orang yang lebih kuat, lebih loyal ke dirinya. Kalau menurut saya sih, karena reshuffle-nya terjadi pada saat zaman Pak Jokowi, ya kepentingannya untuk kepentingan Pak Jokowi, bukan untuk kepentingan Pak Prabowo. Jadi apakah kemudian orang-orangnya masih sama, badan-badannya masih sama, ya kita tunggu saja pada masa Pak Prabowo nanti berkuasa. Nah, silakan dijawab di komen ya. Sebuah pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan tebak-tebakan yang akan meninjau masa depan kita kira-kira. Kapankah Pak Prabowo melakukan reshuffle kabinet yang pertama? Nah, jadi pengumuman kabinet belum, kita tebak-tebakan reshuffle-nya kapan. Nah, kalau Pak Jokowi setahun pertama, kalau saya nggak salah, atau 2 tahun pertama ya sudah reshuffle itu. Nah, kita lihat aja. Semoga ya Pak Jokowi
dan Pak Prabowo sehat selalu sehingga bisa membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih sejahtera, kemudian lebih hebat di mata dunia. Ya, kira-kira kalau kita ngomong itu aman ya acara ini ya. Ya, oke. Dan silakan, mana yang lebih tepat penyebutannya, Nasdem atau Nasdem? Itu perlu ya, karena ada lagi yang tadi SDM. Kalau SDM boleh, kenapa kalau Nasdem nggak boleh? Itu menurut saya sebuah pertanyaan politis yang perlu dijawab. Sekali lagi jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 atau jam 7.30 di YouTube TV One News. Bersama saya Hendy Satrio dan tandingan saya Joko Anwar. Joko Anwar ini udah 2 kali ya kita sebut ya. Waktu itu tuh yang apa sih ada tuh pokoknya Money Politics ya. Saking menakutkannya bisa dibikin film horor oleh Joko Anwar tuh. Tapi katanya Joko Anwar juga lagi mikir-mikir ya, karena sekarang yang lagi rame itu genre horor tapi komedi. Iya, sama kayak politik ya. Ya luar biasa. Itulah tadi teman-teman semua. Saya beserta teman-teman di sini memohon perlindungan sih, memohon doa supaya kita semua tetap sehat ya. Jadi bisa menemani teman-teman di Satgas Politik. Saya Hendy Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.